Halo, welcome back to my mini vlog edisi Learning Journal part berapa ya sekarang? Part 5. Jadi di Learning Journal minggu ini seperti biasa pastinya presentasi lah ya. Ini presentasi dari kelompok 2 produksi siaran televisi yang membahas tentang mengenal sistem komunikasi dan transmisi analog digital pada siaran televisi di Indonesia. Jadi kita langsung aja kali ya ke materinya. Jadi perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat itu telah menghasilkan berbagai macam peralatan atau produksi komunikasi. Nah, peralatan komunikasi ini nih sangat membutuhkan frekuensi agar dapat digunakan untuk berkomunikasi. Karena itulah frekuensi harus dibagi-bagi atau dikelompokkan berdasarkan tipe atau jenis dan kebutuhan peralatannya. Nah, jadi kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu sistem komunikasi pada frekuensi radio siaran televisi dan penggunaannya di Indonesia. Nah, di sini tuh ada spektrum frekuensi radio. Nah, walaupun namanya frekuensi radio, namun tuh frekuensi ini tuh digunakan juga dalam penyiaran televisi. Spektrum frekuensi dapat diasumsikan sebagai suatu jalur atau jalan tempat merambatnya sinyal yang membawa suara, gambar, dan sebagainya. Nah, jalur inilah yang tersebar luas gitu di udara yang tidak terlihat atau dirasakan oleh indera manusia. Selain ada spektrum radio, di sini juga ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini tuh merupakan gelombang yang dapat membawa pesan berupa sinyal, gambar, dan suara yang memiliki sifat dapat mengarungi udara dengan kecepatan sangat tinggi sehingga gelombang elektromagnetik ini pada dasarnya itu dapat dipancarkan atau dikirim kemana saja dan pada saat yang sama dapat diterima di mana saja. Nah, James Clerk Maxwell ini menemukan cepat rambat gelombang elektromagnetik di dalam ruangan hampa, yaitu 300.000 km per detik, yang berarti sama dengan cepat rambat cahaya. Nah, selain itu tuh sifat-sifat gelombang elektromagnetik ini sama dengan gelombang cahaya. Secara umum frekuensi ini tuh dibagi-bagi atau dikelompokkan ke dalam 2 kelompok frekuensi, yaitu blok frekuensi mulai dari yang terendah hingga tertinggi dan berlaku secara internasional sebagai berikut. Nah, blok frekuensi ini kemudian dibagi lagi menjadi bagian-bagian frekuensi yang lebih kecil yang dinamakan saluran atau kanal frekuensi, yaitu channel yang digunakan suatu stasiun untuk melakukan penyiaran. Nah, kanal frekuensi ini merupakan satuan terkecil dari spektrum frekuensi yang ditetapkan untuk suatu stasiun penyiaran. Nah, jadi di sini tuh ada frekuensi sangat rendah, kisaran 10 sampai 30 kHz yang digunakan untuk komunikasi langsung jarak jauh. Nah, terus ada frekuensi medium, kisaran 300 kHz sampai 3 MHz yang digunakan untuk siaran radio. Terus ada frekuensi tinggi, kisaran 3 sampai 30 MHz. Nah, ini tuh untuk semua jenis komunikasi. Nah, terus di sini ada frekuensi sangat tinggi, kisaran 30 sampai 300 MHz yang digunakan untuk komunikasi TV, radar, FM, dan juga gelombang mikro. Terus di sini ada very high frekuensi, kisaran 30 MHz sampai 300 MHz yang digunakan untuk komunikasi bergerak, siaran FM, siaran TV, aeronational, mobile, radio panggil. Terus ada ultra high frekuensi, kisaran 300 MHz sampai dengan 1 GHz untuk siaran TV, radio mobile, satelit, komunikasi bergerak, dan radio astronomi. Nah, selanjutnya ada pengaturan frekuensi. Stasiun penyiaran itu tidak diperkenankan untuk menggunakan frekuensi melebihi kebutuhannya.
karena masih banyak pihak lain yang memerlukannya. Nah, perencanaan ini tuh meliputi kegiatan membuat pedoman penataan dan penggunaan saluran bagi setiap penyelenggara siaran agar penggunaan saluran ini dapat dilakukan secara efisien dan benar, sehingga akan diperoleh hasil penerimaan siaran yang baik sesuai standar di daerah jangkauan masing-masing. Dengan demikian, aturan dan ketentuan yang dipakai dalam perencanaan frekuensi itu harus telah mempertimbangkan sebagai aspek teknis yang berpengaruh pada penerimaan siaran televisi. Misalkan ya, pemerintah menetapkan frekuensi siaran televisi berada pada blok frekuensi UHF 478 sampai 806 MHz. Nah, berarti total lebar pita frekuensinya ini atau bandwidth-nya itu adalah sebesar 328 MHz. Setelah melalui berbagai perhitungan, maka masing-masing stasiun televisi ini tuh diberi jatah bandwidth 8 MHz. Maka jumlah stasiun yang diizinkan adalah sebanyak 41 stasiun. Nah, jika terdapat penambahan stasiun misalnya menjadi 50 stasiun, maka bandwidth-nya itu terpaksa harus dipersempit lagi dengan resiko kualitas siarannya itu yang diterima itu ya bisa terganggu lah. Nah, di sini selanjutnya ada pemancar televisi yang dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu sistem suara dan sistem gambar yang kemudian akan diubah menjadi gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan ke udara melalui pemancar transmitter. Untuk televisi hitam putih, gelombang pembawanya itu ada dua macam, yaitu gelombang pembawa gambar dan gelombang pembawa suara. Nah, televisi berwarna memiliki sinyal yang lebih kompleks ya, karena sinyal-sinyal yang dibawa oleh gelombang pembawa ini terdiri dari sinyal gambar, sinyal suara, dan beberapa sinyal lain yang dibutuhkan untuk gambar gitu. Terus ada gelombang pembawa suara. Ini menggunakan sistem FM dan gelombang pembawa gambarnya itu menggunakan sistem AM dengan frekuensi di atas 40 MHz hingga 890 MHz. Nah, ini tuh bergantung saluran yang telah ditemukan padanya gitu. Nah, sinyal yang bergetar pada frekuensi antara 54 sampai 260 MHz ini disebut sinyal VHF atau very high frequency atau frekuensi sangat tinggi. Sinyal yang mempunyai frekuensi antara 470 sampai 890 MHz ini disebut dengan sinyal UHF atau ultra high frekuensi atau frekuensi ultra tinggi. Nah, panjang gelombang ini antara 0,1 meter sampai 1 meter. Sistem pemancaran transmisi juga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu melalui sistem pemancaran di atas tanah atau terrestrial, dan yang kedua itu sistem satelit, yaitu menggunakan jasa satelit komunikasi. Nah, pada siaran televisi segala kegiatannya itu dimulai dari kamera. Proses yang terjadi di dalam kamera ini adalah penciptaan gambar proyeksi melalui pendekatan sistem lensa. Gambar proyeksi ini tuh diubah menjadi gelombang elektromagnetik atau sinyal listrik di dalam pick up tube atau charger coupled device atau CCD ini. Kita lanjut ke penerima televisi. Jenis televisi yang pertama kali muncul adalah televisi siaran atau broadcast television yang menangkap sinyal dari udara bebas, bukan kabel atau medium tambahan lainnya. Nah, televisi jenis ini bisa diterima siarannya dengan menggunakan antena mirip tulang ikan. Setelah memasuki antena penerima, sinyal radio ini mengalir melalui dua kabel sejajar yang disebut kabel koaksial sebelum memasuki pesawat televisi. Pada kabel koaksial, sinyal diperkuat dan digunakan untuk memandu getaran sebuah osilator listrik. Gelombang elektromagnetik yang diterima pesawat penerima ini dipisahkan menjadi sinyal gambar dan arus audio. Sinyal gambar ini diperkuat dan kemudian memasuki komponen penerima. Nah, dari komponen penerima inilah selanjutnya warna merah, biru, dan hijau masuk ke masing-masing pemancar elektron yang ada di dalam sinar katode yang berisi 3 bedil elektron. Masing-masing dari 3 sinyal gambar yang telah diudarakan ini mengendalikan salah satu bedil elektron. Pada bagian dalam permukaan kaca televisi berwarna telah diendapkan gitu ribuan titik bahan berpendar dalam kelompok 3.
Kelompok ini menyusun 3 serangkai, yaitu warna merah, hijau, dan biru melewati lubang-lubang kecil di belakang layar secara bersamaan dan menumbuk permukaan layar mengandung flow. 3 sinar elektron ini menghasilkan warna yang sesuai gitu dengan warna benda yang diambil oleh kamera televisi berwarna. Kemudian terjadi pencampuran warna-warna dari berbagai intensitas yang kita lihat sebagai gambar berwarna pada televisi. Nah, kalau sinyal berwarna mencapai pesawat penerima hitam putih, data elektronik untuk warna diabaikan oleh sirkuit penerima dan hanya tersisa sinyal terangnya saja. Selanjutnya ada stasiun relay. Stasiun relay ini misalnya dipasang di gunung Tangkuban Perahu agar siaran TVRI Jakarta dapat diterima di Bandung yang terhalang oleh gunung. Untuk jarak yang lebih jauh seperti Jakarta, Surabaya, tentu diperlukan lebih dari 1 stasiun relay. Nah, fungsi dari stasiun relay sendiri ini adalah untuk menerima gelombang elektromagnetik dari stasiun pemancar, kemudian memancarkan gelombang itu di daerahnya. Lalu selanjutnya di sini tuh ada jenis-jenis frekuensi televisi. Frekuensi yang pertama itu frekuensi pembawa atau carrier frekuensi. Frekuensi pembawa ini adalah frekuensi tinggi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal video dan audio dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Terus yang kedua itu ada frekuensi video. Frekuensi video adalah frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal video pada saluran televisi. Terus yang ketiga ada frekuensi audio. Ini adalah frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal suara pada saluran televisi. Terus yang keempat ada frekuensi subcarrier, yaitu frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan informasi tambahan pada saluran televisi. Terus yang kelima ada frekuensi transisi, di mana frekuensi yang digunakan untuk mentransfer sinyal dari satu saluran ke saluran lainnya pada televisi. Terus ada frekuensi sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu frekuensi yang digunakan untuk mengatur sinkronisasi atau sinyal video dan layar monitor televisi. Terus yang terakhir ada frekuensi jaringan, yaitu frekuensi yang dimiliki oleh stasiun televisi terkait dengan jaringan penyiaran tertentu. Dan untuk materi yang terakhir di sini ada transmisi analog dan digital pada siaran televisi di Indonesia. Industri media dalam perjalanannya ini dihadapkan pada perubahan teknologi ke digital dan masuknya era konvergensi media. Dalam mengenai konvergensi, televisi sebagai perwakilan dari media konvensional seperti surat kabar dan radio ini harus menerima kenyataan adanya media baru dengan meluasnya komputer, internet, dan peranti genggam. Jadi ya itu aja yang dapat aku sampaikan. Mungkin kita akan bertemu lagi di minggu depan, yaitu kelompok 3, kelompok aku. Jadi sampai jumpa, bye bye.